Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sedharma, sesiu secie. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Chandra dan rekan saya Wimala Ratna Elisa. Hari ini kami akan memimpin puja bakti seperti biasa di awal bulan, puja bakti pembacaan parita dalam bahasa Indonesia. Sebelum saya mulai, saya memohon perhatiannya karena ada beberapa aturan pada saat puja bakti dalam bahasa Indonesia, yaitu pada saat pembacaan kami bersujud, kita harus mengangkat buku parita seperti yang akan diperagakan. Seperti ini. Dan kedua, saya juga memohon perhatiannya pada saat bunyi genta pertama kita bernamaskara, dan pada saat genta setengah genta kita sama-sama bangkit berdiri. Jadi nggak usah buru-buru, kita fokuskan perhatian dan pikiran kita di bunyi genta. Jadi kita sama-sama bangkit berdiri, nggak usah buru-buru, mau berdiri duluan nggak usah, kita sama-sama. Jadi puja bakti bisa berjalan dengan baik dan tertib. Baik, mari kita mempersiapkan diri untuk memulai puja bakti pada pagi hari ini. Para umat kami persilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali.
menyentuh bumi, gata pembuka, yang bersujud dan objek sujud pada hakikatnya sunyata. Oleh sebab itu komunikasi terjalin sempurna apa adanya. Pusat latihan kami adalah jaring indera, memantulkan semua Buddha di setiap sudut. Diriku berdiri di hadapan setiap Buddha, aku berlindung kepadamu. Mempersembahkan cahaya di 10 penjuru, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kami bersujud padamu. Mengajar dan hidup melalui kesadaran penuh di tengah-tengah penderitaan dan kebingungan. Buddha Sakyamuni, Dia yang telah sadar sepenuhnya, kami bersujud padamu. Memotong tembus ketidaktahuan, menyadarkan hati dan pikiran kami. Manjusri, Bodhisattva pengertian agung, kami bersujud padamu. Bekerja dengan penuh kesadaran, penuh sukacita, untuk kepentingan semua makhluk hidup. Samanta Bhadra, Bodhisattva tindak agung, kami bersujud padamu. Mendengar secara mendalam, melayani makhluk dalam cara tanpa batas. Avalokiteswara, Bodhisattva welas asih agung, kami bersujud padamu. Tiada ketakutan dan tekun mengarungi alam-alam penderitaan dan kegelapan. Siti Garbha, Bodhisattva aspirasi agung, kami bersujud padamu.
Ibunda semua Buddha, Bodhisatwa dan semua makhluk, menopang dan menyembuhkan semuanya. Bodhisatwa Pertiwi, Ibunda Bumi, permata indah jagat raya, kami bersujud padamu. Memancarkan cahaya di semua penjuru, sumber kehidupan di dunia ini. Mahawai Rotsana Tathagata, Ayanda Matahari, Buddha cahaya dan hidup tanpa batas, kami bersujud padamu. Benih kesadaran dan cinta kasih dalam anak-anak dan semua makhluk. Maitreya, Buddha yang akan datang, kami bersujud padamu. Menunjukkan jalan tanpa rasa takut dan penuh welas asih. Seluruh guru silsilah leluhur spiritual, kami bersujud padamu. Wensing. Para umat, kami persilakan untuk duduk bersila dan bersikap anjali. Gata pembukaan. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa
Mahasatwaya, Mahasatwaya, Namo Sarve Bodhisattvaya, Mahasatwaya. Dharma begitu dalam dan indah, kini kami bersesempatan untuk melihat, mempelajari, dan mempraktikkannya. Kami bertekad untuk merealisasikan makna sejatinya. Sutra Hati Prasna Paramita. Kala Bodhisattva Walokita merenungkan pengertian sempurna secara mendalam, menerangi lima skanda dan menyadari itu kosong adanya setelah penembusan ini. Ia berhasil mengatasi duka dengan Sariputtra. Wujud adalah kekosongan, kan kekosongan adalah wujud. Wujud tiada beda dengan kekosongan. Kekosongan tiada beda dengan wujud. Demikian pula dengan perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran dan kesadaran. Dengan Sariputtra, semua dharma bersirikan kekosongan
Dharma tidak diciptakan, juga tidak dimusnahkan, tidak kotor juga tidak murni, tidak berkurang juga tidak bertambah. Oleh sebab itu, dalam kekosongan tiada wujud, tiada perasaan, tiada pencerapan, tiada bentuk-bentuk pikiran, tiada kesadaran, tiada mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, ataupun pikiran, tiada bentuk, tiada suara, tiada bau, tiada rasa, tiada objek dan tiada objek pikiran, tiada alam berbagai elemen, dari kesadaran mata hingga kesadaran pikiran, tiada asal mula yang saling bergantungan, serta kemusnahannya dari ketidaktahuan sampai kematian dan pelapukan. Tiada duka, tiada sebab duka, tiada akhir duka, dan tiada jalan untuk mengakhiri duka. Tiada pengertian, tiada pencapaian, oleh karena tiada yang harus dicapai. Para bodhisattva yang dipenuhi pengertian sempurna tidak menemukan rintangan untuk pikiran mereka, karena tiada rintangan mereka mengatasi ketakutan, membebaskan diri mereka selamanya dari ilusi, dan merealisasi nirwana yang sempurna. Semua Buddha masa lalu, sekarang dan masa depan, berkat pengertian sempurna ini, tiba pada pencerahan penuh yang sempurna dan universal. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa pengertian sempurna merupakan mantra sakti mandraguna, mantra teragung yang tiada banding, penghancur segala duka, kebenaran sejati yang tak tergoyahkan. Oleh karena itu, mantra prasna paramita sudah selayaknya diproklamasikan. Gate gate para gate, para samgate bodhi swaha,
Gate gate paragate parasamgate bodhi swaha. Gate gate paragate parasamgate bodhi swaha. Saudara-saudari dalam Dhamma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi yang pada hari ini akan dibimbing oleh pemimpin Puja Bakti. Kepada pemimpin Puja Bakti kami persilahkan. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk di pandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, biarkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, biarkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras atau lantai. Punggung tegak namun rileks, dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan, membentuk sebuah lingkaran kecil, dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak. Hadirkan seulas senyuman kecil di wajah sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah atau biarkan mata terpejam. Bernafas masuk, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Bernafas masuk, saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar, saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas keluar, nafas masuk, mengikuti nafas keluar.
Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernafas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku, saya bernafas masuk. Melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku, saya bernafas keluar. Tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita dalam kehidupan. Saya bernafas masuk. Merasakan bahagia, saya bernafas keluar. Merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk. Menikmati saat ini, saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini.
Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan, gerakan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata, bungkuk memberi hormat. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan sharing Dharma yang pada hari ini akan dibawakan oleh Upasaka Pandita Mahawiro Budiman Go. Topik yang akan dibawakan pada hari ini adalah akar dari agama Buddha Indonesia. Sedikit profil dari Upasaka Pandita Mahawiro Budiman Go, Wakil Ketua Umum Majelis Budayana Indonesia. Kepada Upasaka Pandita Mahawiro Budiman Go, kami persilakan waktu dan tempat. Tes, ya. Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Tasya Omitofo. Jadi bacanya pertama memang Prasna Paramita Hidaya Sutra dulu ya. Oke. Ini judulnya asal nyomot ya. Jadi didesak sama siapa tuh Mega kemarin. Mau ngomong apa, saya kan sangat sulit untuk diminta judul ya, karena mikirnya nanti biasanya sebelum ceramah. Tapi apa akar dari agama Buddha, oke lah ya, kita nanti ngomong ke sana. Hari ini tadi Anda memulai dengan membaca Prasna Paramita Hidaya Sutra, itu Sutra Mahayana. Ini sutra yang jadi sebenarnya yang Anda baca itu kalau di monastik itu wajib dibaca untuk apa? Untuk menghilangkan kebodohan ya, ignorance. To avoid ignorance. Nah, asal muasalnya dulu nih. Membaca sutra kan harus tahu asal muasalnya dulu nih ya. Jadi ini Sutra Mahayana dan Anda harus tahu bahwa Mahayana itu abad pertama kedua. Jadi setelah Buddha Parinibbana ceritanya panjang lah ya, sampai konsili-konsilian gak usah diceritain. Cuman kapan lahirnya Mahayana? Lahir pertama yang paling besar dicatat sejarah itu adalah Nagarjuna. Kalau Anda baca kitab Nagarjuna, saya membaca itu ketika saya kuliah. Jadi waktu itu saya belum beragama Buddha. Jadi saya ke perpustakaan, kebetulan waktu itu ya, perpustakaan ITB saya baca, bukunya masih baru karena kayaknya juga orang belum banyak yang baca juga gitu. Halaman pertama sampai halaman 10 saya buka, nggak ngerti saya isinya. Beneran. Itu buku judulnya kan Middle Way gitu ya. Jadi kalau Anda tahu bahwa agama Buddha itu disebut agama jalan tengah, itu karena zaman dulu itu di India itu ada dua kelompok. Kelompok pertama itu kelompok yang melihat kehidupan cuma sekali. Ya, Anda jangan termasuk di dalamnya ya. Sehingga ya namanya hidup cuma sekali gitu ya. Ya nikmatilah sepuasmu karena hidup cuma sekali gitu kan. Nah yang kedua itu kelompok pertapa penyiksa diri. Ya waktu itu wah kalau diceritakan nanti panjang sekali sejarahnya, termasuk sampai Zoroaster dan sebagainya gitu. Kalau Anda memang menikmati urusan itu nanti sama saya aja lah ya. Kita nggak dalam kuliah, nggak lagi kuliah filsafat pokoknya gitu ya. Tapi anyway itu memang ada pertapa penyiksa diri. Sekarang itu masih ada nggak? Ada. Jainism itu salah satu pertapa penyiksa diri. Ya, Anda kalau lihat ada pertapa yang nguburin kepalanya di dalam tanah lah, ada yang tangannya ditaruh begini aja sampai selama-lamanya, sampai kurus, sampai itu, dan ada burung bertelur di sana itu petapa penyiksa diri. Nah, kenapa kok dibilang jalan tengah adalah jalan Buddha? Itu dimulai dari Nagarjuna.
Jadi Nagarjuna men-challenge konsep Buddha yang waktu itu hanya kan Sarwastiwada yang akhirnya sekarang jadi Theravada ya. Jadi nggak salah memang, jadi jangan mendikotomikan bahwa yang benar Mahayana, Theravada atau Tantrayana, bukan persoalan itu. Persoalannya adalah kalau Anda jalan Theravada itu lebih jalan sunyi. Jalan sunyi itu artinya memang Anda diajarkan untuk berlatih diri naik jana 1, 2, 3, 4 sampai menjadi arahat. Ya, itu benar, nggak ada masalah dengan itu. Dan itu justru ya meditasinya ya kurang lebih samalah Vipassana, Samanta Bhawana dan sebagainya, kurang lebih ya. Nanti kita belajar meditasi di sesi yang lain aja, nggak sekarang gitu ya. Tapi waktu itu, dan memang Anda lihat juga kalau di Theravada lebih fokus hanya kepada Buddha, tidak ada bodhisattva kan kalau Anda ke wihara-wiharanya. Salah atau benar nggak usah persoalkan dengan urusan itu. Karena mereka kalau di Theravada kita belajar betul-betul menjadi pertapa, membebaskan diri kita sendiri. Ya, berlatih di hutan, makanya di beberapa negara di Thailand, Myanmar, Sri Lanka dan lain itu ada namanya biku hutan. Itu untuk bertapa untuk membebaskan diri dari penderitaan seperti yang diajarkan oleh Buddha ya, dengan 4 kesunyataan mulianya. Saya ngomong kalau kecepatan kasih tahu ya. Nah, Nagarjuna datang dengan sebuah filsafat yang bahkan kalau orang-orang mengatakan adalah kalau di dunia barat ada Plato, ada Socrates, Descartes, Aristoteles dan lain-lain. Anakmu kalau mau pinter dikasih nama S belakangnya kali ya. Jadi lebih nanti pinter ya. Nah, itu lawannya adalah Nagarjuna kalau di dunia timur. Nah, kenapa kok begitu penting saya menjelaskan tentang Nagarjuna ini gitu ya? Nanti apa kaitannya dengan akar agama Buddha di Indonesia ya? Pertama begini ya, yang Anda baca Prasna Paramita Hidayat Sutra barusan tadi itu, kosong itu isi, isi itu kosong, ada itu tiada, tiada itu ada dan sebagainya, itulah konsepnya Nagarjuna. Itu konsep Nagarjuna. Nah, kenapa kok saya pertama kali baca buku Nagarjuna itu yang tebal begitu itu, judulnya Mula Madhyatmika Carika, di Inggris kan jadi Middle Way itu susahnya minta ampun. Karena dari SD, SMP, SMA, dari TK bahkan gitu, saya itu terkonsepkan dengan konsep yang dibawa oleh kurikulum sekolah kita yang dari dulu sampai sekarang masih tetap sama. Itu kan semuanya Western Western konsep ya, konsep dari Timur ya. Ya ciri-cirinya Anda kalau misalnya ujian kan selalu guru Anda itu kan true or false ya, benar atau salah kan disuruh milih kan gitu ya, atau ABCDE kan gitu ya. Ya tinggal lingkar aja, kalau dia jawabannya B kamu lingkarin C ya kamu salah kan gitu. Itu konsepnya begitu ya. Itu juga untuk memudahkan guru-guru yang pasti malas lah ya bacain serius muridnya ada 30, ada 50 terus diperiksain satu-satu kan malas banget, tinggal dilihat aja gitu ya. Termasuk esai, waktu jawab satu persoalan kamu jawab sampai 3 halaman panjangnya gitu ya. Yang dilihat cuma ujungnya aja benar apa salah gitu. Kalau salah ya salah, mau 3 halaman, 5 halaman, 10 halaman gitu kan. Dan itu bukan filsafat Timur. Karena filsafat Timur itu seperti yang diajarkan oleh Nagarjuna. Nagarjuna itu mengajarkan bahwa satu fenomena itu tidak selalu dilihat dari benar atau salah tok. Enggak dua logika aja. Bisa benar dan salah. Ya. Bisa benar atau salah, atau bisa juga tidak benar dan tidak salah. Tergantung dari fenomenanya. Nah, makanya saya selalu mengatakan dalam hidup itu tidak ada opsi itu hanya 2. Nagarjuna, Anda tahu kalau di Buddhism itu disebut Anda lahir untuk mengalahkan dualisme. Kita ini kan terjebak di dalam lingkaran 12 roda kehidupan itu. Yang awal dari lingkaran itu kan dimulai dari ignorance. Ignorance itu ketidaktahuan. Nah, ketidaktahuan itu ya tadi itu. Yang dimulai dari ketidaktahuan, Anda banyak melekat kepada konsep-konsep yang salah. Ya, makanya di dalam 8 jalan utama Anda lihat, yang pertama itu apa? Right understanding. Bukan yang lain dulu. Harus dapat dari sana dulu. Bahwa hidup itu enggak 0 dan 1.
Bahwa kita ini terjebak di dualisme itu. Kamu itu selalu kalau suka atau tidak suka, cuman dua pilihannya, nggak ada pilihan yang lain kan. Nah akibatnya kalau kamu suka, sama kayak orang-orang yang umurnya udah 40-50an lebih di sinilah. Kita dulu kan kenal apa, kalau cinta sudah melekat, tai kambing rasanya kayak coklat. Beneran. Jadi karena apa? Kita jadi tidak eling, tidak lagi mindful. Karena sudah melekat. Mana ada ibu teroris yang bilang anaknya itu memang teroris, pembunuh dan sebagainya, nggak ada. Selalu bilang anaknya baik kan begitu? Why? Melekat. Melekat. Jadi kalau kita sudah melekat, yang melekat kepada yang kita tidak suka, kita benci. Orangnya datang aja baru hawanya, baru istilahnya, baru kedengaran suaranya dikit aja langsung benci banget gua nih orang gitu ya. So apapun yang benar yang disampaikan orang itu pasti salah di matamu, kira-kira gitu ya. Kenapa? Ignorance, balik lagi ke ignorance. Makanya belajar filsafat Nagarjuna. Kenapa Anda melafalkan tadi semua itu? Anda baca lagi satu persatu detail gitu ya. Nanti akan Anda pelajari, oh ternyata saya ini selama ini ada yang salah. Saya menganggap sesuatu yang mewah itu adalah kan dikatakan di apa yang kalian baca itu kan, berbentuk dan tidak berbentuk, dan sebenarnya itu intinya kosongan gitu. Tapi kita begitu mengidolakan itu sampai Anda tahu ada orang yang jual diri, jual ginjal hanya untuk punya iPhone 16 dan sebagainya. Why? Ya itu tadi, karena melekat ya. Nah teman-teman, Nagarjuna ini mengawali Mahayana. Muridnya Wasubandu, Bimalakirti, Santidewa dan sebagainya. Anda perlu baca itu. Kalau Anda sudah mendaraskan sutra Prasnaparamita Hridaya Sutra, supaya itu nggak cuma sekedar kayak sutra kosong gitu, belajar mencari tahu tentang sutra tersebut. Karena luar biasa isinya. Nah saya akan melanjutkan ke urusan yang berikutnya. Jadi di India zaman dulu itu, Nalanda University itu adalah universitas pertama di dunia. Ya, Nalanda University. Anda tahu di Indonesia itu ada Muara Jambi. Siapa yang udah pernah ke Muara Jambi? Siapa yang pernah ke Muara Jambi? Siapa orang Jambi lah? Nah itu orang Jambi, pasti pernah ke Muara. Oh itu, apalagi si Dewi, gak pernah ke situ ya bahaya kamu. Ya, jadi harus kan itu ya, Muara Jambi itu candi yang kompleksnya jauh lebih besar daripada Borobudur ya. Dan itu sekolah dulunya. Jadi kayak kembarannya Nalanda University. Biku Icing, Fasien dan sebagainya itu mampir ke situ. Jadi orang China mau belajar ke India, belajar Sanskertanya ke sini dulu, ke Muara Jambi dulu, ke Nalanda dulu, baru dia ke India untuk belajar agama Buddha, ya. Nah, ini jadi kayak kembarannya. Anda bisa lihat nanti arsitektur bangunannya juga kembar dari bata merah, ya. Nah, kenapa cerita urusan ini? Karena saya mau cerita tentang Sumatera sebagai Swarna Dwipa. Sumatera dikenal dengan nama Swarna Dwipa ya. Swarna Dwipa. Oh ya, ini ada juga ya slide-nya. Saya baru tahu. Oke. Swarna Dwipa Sumatera artinya apa? Pulau emas. Dwipa pulau, Swarna itu emas. Dua artinya, bisa artinya adalah memang pulau yang banyak emasnya. Yang kedua bisa juga berarti adalah, Anda pernah dengar istilah gemah Indonesia itu gemah lipah lojinawi. Subur, makmur, kalau si Kus Plus bilang apa? Tongkat dan kayu jadi tanaman gitu ya. Dilempar aja jadi tanaman, saking subur dan makmurnya gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, kita ini hidup di negara yang Katulistiwa, di tropical island, di Katulistiwa, yang 365 hari ini dapat matahari. Jadi kalau dilihat dari atas planet gitu, kecuali malam, pasti terang benderang 365 hari. Jangan pikir ini apa lo ya, apa hebatnya sih? Loh Anda nggak pernah tahu kalau tinggal di negara yang 4 musim ya? Oh luar biasa. Kemarin itu Eropa kena keran gasnya ditutup dari Rusia aja, pemanas 8 jam jadi tinggal 4 jam aja orang udah pada menderita banget. Ya, makanya kenapa kok Bali itu kalau lagi musim dingin di Eropa,
di Amerika, Australia, itu orang pada pindah ke Bali itu ya karena memang mereka nggak kuat juga, yang apalagi yang udah senior gitu ya, udah agak-agak usia. Ya, jadi ini beruntung nih ya, kita tinggal di daerah Katulistiwa. Dan karena dia 365 hari itu tersinar dengan cahaya matahari, kan kelihatan dari atas itu kan berkilau ya. Jadi seakan-akan seperti kayak emas. Jadi ini termasuk Swarnadipa salah satunya ya pulau emas, dan memang katanya dulu banyak kandungan emasnya. Aku nggak mau cerita soal pulau emas dan lain-lainnya. Saya mau cerita adalah begini. Atisa di Pankara itu seorang guru di India, Nalanda. Itu sudah belajarnya itu istilahnya udah mentok-mentoknya lah. Kalau di sini barangkali gelarnya udah profesor gitu ya. Udah profesor nih, udah mentok. Tapi dia suatu ketika itu waktu dia lagi leye-leye lagi santai gitu tuh dibisikin sama Tara. Ya. Tara ini ngomong, lu kalau mau belajar tentang ilmu paling tinggi itu bukan di sini, adanya di Sumatera, di Swarnadwipa. Gurunya adalah Serlingpa Dharmakirti. Dan jadi Serlingpa Dharmakirti ini guru yang ada di Sumatera. Apa yang dipelajari? Bodhicitta. Ya, jadi kalau Anda baca buku yang dibikin oleh Atisa ketika dia selesai dari Indonesia, setelah dia belajar dari Serlingpa Dharmakirti, namanya Lojong sama Tonglen. Isinya nanti Anda boleh baca sendirilah. Udah diterbitin Karania juga, singkatnya adalah ya. Nanti Anda baca Lojong dan Tonglen. Dan itu menurut saya para praktisi meditasi belajar itu luar biasa sekali. Ya, luar biasanya karena apa? Ya kalau Anda tahu pengandaiannya adalah ketika Buddha dipanah oleh Mara, bagaimana para panah itu bisa berubah menjadi bunga, kira-kira ilmunya kayak gitu. Mengubah kejahatan menjadi kebaikan dan seterusnya ya. Baca Lojong dan Tonglen. Sesi kita nggak ngomongin itu, kita lagi ngomongin yang lain gitu ya. So, Indonesia itu oleh Atisa dikatakan the land of bodhicitta. The land of bodhicitta artinya tanah ini penuh welas asih. Ya, penuh welas asih. Nah, teman-teman sekalian, saya ini kan orang hidup di korporasi gitu ya. Udah 20 tahun lebih sampai 30 tahun barangkali gitu sekarang. Bolak-balik tiap tahun tuh kalau kita lakukan riset, baca riset dari luar negeri, negara yang paling dermawan di dunia itu nggak pernah bergeser, selalu Indonesia. Nggak peduli itu adalah orang Islam, orang Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan lain-lain. Kita ini selalu jadi orang yang paling dermawan. Suka memberi. Datang dari mana itu? Because Indonesia is the land of bodhicitta. Getarannya. Nah, sehingga saya bilang kalau ya ini dengan Pak Salim, nanti Anda nonton soal Borobudur dan lain-lain dari Pak Salim Lee ya, akan menceritakan juga detailnya. Cuma waktu kita kan nggak banyak ya. Kita berapa menit lagi, Bang? Ya pokoknya 30 menit lah kalau nggak salah saya dekat ya. Oke. Jadi waktu saya mengetahui ini, saya bilang the land of bodhicitta, dan terrefleksi dengan Indonesia menjadi negara paling dermawan di dunia berkali-kali. Apa maknanya? Jadi teman-teman sekalian, kalau Anda pernah nyetel radio ya, suaranya kalau nggak pas frekuensinya kresek-kresek, bener nggak ya? Lagunya jadi nggak bisa didengar, orang ngomong nggak jelas, segala macam, bener? Sama. Ketika kita mau tinggal di Indonesia, frekuensinya harus disetel sehingga sama dengan frekuensi the land of bodhicitta tadi itu. Ya. Which is itu adalah praktek dari bodhisattva sila. Ya, praktek dari bodhisattva sila. Romo kenapa yakin sekali di Indonesia itu Mahayana base? Sudah pasti. Borobudur itu Anda lihat konstruksinya itu konstruksi Mahayana. Ya. Ada Panca Dhyani Buddha di atasnya. Yang alam paling stupa paling tinggi kan kosong. Terus turunannya adalah Panca Dhyani Buddha. Nah, Panca Dhyani Buddha itu adalah apa? Sifat-sifat
luhur dari seorang Buddha. Ya, kenapa kok nggak dibilang Buddha Sakyamuni? Karena Buddha yang ada di semesta kita, kosmik ini, itu banyak. Makanya Anda waktu buka kebaktian membaca pendupaan itu yang diundang para Buddha, nggak cuma satu Buddha. Para bodhisattva. Ya. So, 5 Dhyani Buddha ini, ya, Samantabhadra, Vairocana, Amitabha dan seterusnya itu. Ini kan memiliki manifestasi unggul dari seorang Buddha. Terus kemudian termanifestasilah dengan yang paling gampang. Kenapa sih kok ada Kuan Im, ada Manjusri, ada Baisaja Guru dan sebagainya. Itu kan sebenarnya untuk memudahkan Anda memvisualisasikan yang namanya sifat welas asih itu ada di Kuan Im. Sifat kebijaksanaan itu ada di Manjusri karena dia memegang pedang memotong ketidaktahuan. Anda lihat semua patungnya Manjusri itu selalu pakai pedang untuk memotong pohon ketidaktahuan. Anda mau banyak membantu orang yang tidak menderita, itu Baisaja Guru dan seterusnya. Jadi Anda sudah mulai paham kenapa kok di depan kita tuh ada rupang macam-macam. Kenapa nggak cuma satu rupang Buddha aja? Untuk membantu kita, memudahkan kita untuk bisa melihat wujud welas asih lewat Kuan Im dan sebagainya. Oke, sampai di sana ya. Nah, kita masih ngomong soal bodhicitta. Nanti kita lanjutkan lebih dalam lagi soal perjalanan yang tadi Atisadi Pankara dan seterusnya ya. Lantas Romo, kenapa kok kita banyak lihat umat Buddha itu beraneka ragam. Ada yang pegang hyo, datang ke wihara, pasang hyo, selesai. Ya ke kelenteng ke wihara. Ada yang namaskara selesai. Ya, namaskara ke Kuan Im, namaskara ke ini. Ada yang namaskara pai-pai pasang hyo sambil minta-minta. Ya, minta selamat, minta cucu, minta ini, minta segala macam gitu ya. Di Mahayana itu dikenal dengan upaya kausalya. Bahwa untuk mempelajari agama Buddha ada 48.000 pintu untuk belajar agama Buddha. Masuknya bisa lewat pintu yang berbeda-beda. Ada yang melewat pintu pendarasan dharma, pendarasan sutra seperti yang kita lakukan hari ini gitu ya. Akan bikin kita menjadi suci enggak, Romo? Tidak. Tapi ada kebaikan enggak? Ada kebajikan enggak? Ada dong. Sama pengertiannya dengan begini. Ketika Anda masih SD TK ditanya hujan itu kok bisa turun ya? Anda kan bisa cuma jawabannya kita ngomongin soal evaporasi, kondensasi, kemudian ada perbedaan energi potensial, kemudian turun petir dan lain-lain, terus kemudian turun hujan. Anak TK sama SD mah nggak akan ngerti gitu ya, puyeng dia diajarin kayak begituan. Jadi dikasih taunya apa? Ada bidadari lagi nyuci di atas, airnya turun, stop, titik, kan gitu ya. Sama. Ketika Anda baru belajar agama Buddha, Pai Kui, pasang hyo, minta ke Kuan Im, ke yang kemana aja lah ya, ke Yause, Fola supaya minta cepat sembuh dan sebagainya, oke aja, nggak ada masalah dengan itu. Tapi, di Mahayana dikasih tahu bahwa semua orang itu punya benih kebudaan. Kalau di Theravada dinamakan Brahma Wihara, Metta, Karuna, Mudita, Upeka. Kita itu punya benih kebudaan. Di Mahayana, benih kebudaan itu dimanifestasikan di dalam berbagai bentuk bodhisattva tadi. Pertama, kita baca Tapeicho, baca Omito Ching, baca Ponjok Polomito Sincing dan sebagainya itu termasuk surat Sutra Intan, Sutra Tatai dan sebagainya. Itu untuk apa sih? Ya awalnya itu hanya untuk baca. Paling enggak ya kalau yang AI, yang bapak-bapak yang memang itu paling enggak udah nggak ngomelin anak, nggak ngomelin cucu dulu lah, titik gitu ya di situ kan, pastilah ya kalau lagi baca kan gitu. Tapi
ketika Anda mulai memahami, belajar memahami sifat-sifat welas asih dari Kuan Im, mulai dalemin tentang meditasi Kuan Im, meditasi suara, dan seterusnya dan seterusnya. Anda naik kelas. Tidak hanya cuman sekedar Pai Kui minta-minta, tapi sekarang apa dedikasi Anda? Kalau Santi Dewa mengatakan seorang murid yang memegang teguh Bodhisattva Sila, dia berjanji tidak akan menjadi Buddha sebelum semua makhluk bebas dari penderitaan. Wah, kayak mengerikan sekali janji itu. Itu janji yang very powerful. Supaya kita selalu punya welas asih di dalam diri kita, tidak mau melihat penderitaan di dalam makhluk hidup. Ya. Nah, ketika Anda Pai Kui ke Kuan Im atau ke Manjusri dan sebagainya, kalau Anda lagi nanti punya waktu Waisak berikutnya Anda ke Candi Sewu, itu adalah Manjusri Graha. Candi Sewu itu adalah Manjusri Graha, tempatnya Manjusri. Ya, banyak orang ke sana itu untuk mendapatkan kebijaksanaan. Namanya Manjusri Graha. Ya. Nah, ketika Anda belajar dalam sampai ke meditasi, sampai mempraktikkan apa yang dipraktikkan oleh Kuan Im, maka itulah sebenarnya tujuannya Mahayana. Jadi bukan kemudian rupang Mahayana, rupang Bodhisattva itu disembah-sembah karena dia sakti dan lain-lain, bukan. Tapi mengeluarkan sifat welas asih dalam dirimu. Mengeluarkan kebijaksanaan dalam dirimu, mengeluarkan kemauan menolong orang-orang sakit dan lain-lain dalam dirimu. Jadi teman-teman, hidup nih simple kok. Anda nggak mau, kenapa kok Mahayana itu ngomongnya nggak tinggi-tinggi ya, simple-simple aja. Dia selalu mengatakan, Anda nggak mau sakit, banyak nolong orang sakit. Ya. Datang ke orang sakit, sembahyang buat mereka supaya mereka punya semangat sembuh, maka kamu juga pasti akan terhindar dari penyakit. Nggak mungkin nggak sakit, tetap sakit, tapi Anda akan lebih mampu menerima ketika Anda sakit. Karena kamu nggak mungkin terhindar dari 4 senlau pingse, lahir tua sakit mati, itu nggak mungkin terhindar. Tapi kalau Anda mau tubuhnya enak sampai nanti Anda tua, ya banyak-banyak bantu orang yang sakit. Anda nggak mau kelaparan, ya bantu orang yang kelaparan. Anda nggak mau miskin, bantu orang miskin. Simpel aja. Setelah itu orang kok asuransi ketemu Romo Budiman. Romo jangan ceramah begitu lagi, nanti semua polis-polis saya nggak dapet nih. Kan gitu ya. Jadi ini kan lebih sakti dari polis asuransi, ya nggak? Polis asuransi pokoknya Romo tambah 1 lagi lah asuransinya, nanti bisa diklaim, udah diklaim di asuransi sini, bisa asuransi sini juga boleh klaim Romo untung. Gila, kita disuruh sakit untuk untung gitu ya. Mengerikan sekali dunia ini gitu ya. Kan begitu ya, orang yang jual asuransi kan begitu. Sampai 4 punya asuransi gitu ya. Kenapa? Kalau lu sakit nanti lu bisa klaim 4 gitu ya. Gue bilang masa sih gue mesti sakit untuk ngeklaim asuransi gitu supaya bisa untung. Tapi anyway, begitulah ya. Nah, di hidup kita kurang lebih seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi Anda sudah tahu bahwa Atisa Dipankara itu kemudian pulang ke India, terus memperbaiki agama Buddha di Tibet dan menjadi salah satu guru besar di Tibet. Namanya ada di mana-mana. Anda pasti tahu kalau nanti di sini ada Kadam Choling yang juga ajarannya Atisa Dipankara, ya, ada Lamrim dan sebagainya. Makanya saya selalu mengatakan tidak ada urusan agama Buddha itu mau Theravada, Mahayana atau Tantrayana. Sebenarnya itu urusan jodoh-jodohan. Anda lebih seneng yang kayak apa? Kalau yang Tantra lebih esoterik, ya. Lebih esoterik itu artinya ya memang ada urusan guru, urusan ini segala macam lah ya. Kita bisa bahas Tantra nanti di kemudian hari karena ada banyak aliran juga di Tantra. Banyak aliran di Mahayana, banyak aliran di Theravada. Enggak Romo, Theravada cuma 1, enggak. Aliran Theravada itu banyak. Di Thailand aja ada 3-4 paling enggak. Ya, jadi enggak 1, ada Dhamma-Nikai, ada Dhammayut, ada Mahanikai, ada Dhamma-Nikai dan seterusnya. Ya, dan beda-beda juga. Waktu kebaktian juga bisa beda-beda cara bacanya. Nah, teman-teman sekalian, coba
ada slide, masih ada nggak slide-nya yang itu ya. Jadi apa sih inti ajaran dari Mahayana? Bodhicitta. Ya. Oke. Yang sebelumnya. Nah, mindfulness dan bodhicitta. Jadi di ajaran agama Buddha, mindfulness di Mahayana itu bentuknya berakar pada apa namanya? Yang berakar dari etis ya, dalam pembentukan body. Maksudnya gini, mindfulness itu kalau di agama Buddha, di Mahayana itu bersifat aktif. Jadi Anda tahu ya, di agama Buddha kan 3 ya. Kalau diperas-peras menjadi menjadi 3 di ajaran Buddha itu, lakukan kebaikan, hindari kejahatan, sucikan hati dan pikiran. Selalu itu ya, 3 itu. Nah, orang Mahayana baca sila 5 Pancasila itu, hindari berbuat membunuh dan lain-lain. Itu kalau dibaca oleh Mahayana itu tidak sekedar untuk menghindari, tapi harus ada upaya aktif untuk mencegah pembunuhan. Makanya di Mahayana Anda tahu ada function. Nah, function yang terbaik gimana Romo? Lepasin burung di wihara? Enggak. Ditangkap lagi, masukin kandang. Ya, function terbaik adalah Anda melihat penderitaan makhluk apapun itu. Kura-kura mau dipotong, orang di tengah jalan itu ketabrak, nggak ada yang mau ngurus, nggak ada yang mau ini. Itu adalah function terbaik. Ya, melepaskan penderitaan makhluk lain itulah function terbaik. Jadi kalau dibaca sila, jangan membunuh, kalau di Mahayana ditambah upaya aktif untuk mencegah terjadinya pembunuhan. Ya, jangan berbohong. Di Mahayana kita berlatih untuk berkata yang tidak menyakitkan orang lain. Nangkep nggak ini? Jadi bukan cuma diperhatikan sila secara sila selesai nih kita udah nggak berbohong, kita udah nggak membunuh dan sebagainya, enggak. Mahayana mengajarkan secara aktif kita untuk bisa melakukan kebajikan. Jadi at the end of the day, kalau di orang Medan di sini ada, Anda perlu melihat nggak bahwa apa gunanya sih kita membuat banyak kebajikan? Percayalah, saya mengalaminya dan Anda juga pasti sering mengalaminya. Kalau kita berbuat banyak kebajikan, ada aja nanti tiba-tiba dewa penolong kata orang Indonesia, kata orang Medan kuijin. Ada kuijin yang tiba-tiba Anda nggak pernah sadari, tiba-tiba kok ada aja yang nolong ya. Udah kejepit kayak begini kok tiba-tiba ada aja yang nolong ya. Itu karena Anda sering melakukan upaya-upaya kebaikan. Jelas ya? Anda membantu orang banyak dan seterusnya. Ingat, kalau Anda capek-capek detox, capek-capek oplas tahu ya, operasi plastik dan seterusnya. Anda akan jauh lebih cerah, bahagia, mukamu awet muda kalau Anda mempraktekkan welas asih ini secara terus-menerus. Orang yang banyak memberi tidak selalu harus berupa duit dan harta ya. Menolong orang, memberi senyum aja itu sudah termasuk sesuatu yang disebut dengan konsep memberi loh. Anda akan segar, Anda akan lebih kelihatan punya energi, Anda akan kelihatan lebih tenang, lebih sehat karena Anda mempraktekkan itu. Ya, nggak laku itu nanti oplas di Korea. Ya, karena apa? Orang yang sering mempraktekkan Buddha Dharma dengan memberi dana ya, berdana apapun, dana tenaga, dana apa saja, Anda pasti akan merasakan perbedaan yang besar di dalam tubuh. Apalagi Indonesia itu the land of bodhicitta. Orang-orang yang frekuensinya penuh welas asih itu pasti akan selalu terberkahi. Entah dari mana datangnya. Nah, kalau orang yang belajar meditasi, cakra yang paling gede adalah cakra welas asih yang adanya di sini. Ini cakra welas asih, ini cakra wisudi.
Untuk membuat tubuh Anda cakranya semua energinya bagus, Anda meditasi dengan cakra Wisudi, kemudian aktifkan cakra welas asih, maka seluruh tubuh Anda akan menjadi sehat, segar dan lain-lain. Ya, nanti belajar meditasi yang kayak model gitunya jangan di sini ya, nanti jadi salah jalan kalian. Tapi anyway, itu salah satu yang paling besar energinya itu adalah cakra welas asih yang ada di tengah ini, yang akan membuat diri kita menjadi lebih baik ya. Nah, nanti kalau cerita soal lebih baik enggaknya, kenapa sih kok dengan meditasi dan lain-lain kok kita bisa jadi lebih sehat, lebih baik dan sebagainya? Wah, itu secara scientific kita bisa membuktikan itu lewat neurologi, neuroscience. Bagaimana otak kita ini dikendalikan dengan hormon-hormon tadi. Hormon yang bukan dikasih dari luar, tapi yang kita generate sendiri. Dari serotonin, dopamin, dan lain-lain lah ya. Yang memang hormon untuk menenangkan diri kita bisa rileks dan sebagainya. Ada hormon yang membuat kita jadi cemas dan sebagainya, seperti adrenalin, neoadrenalin dan lain-lain. Makanya kalau orang yang olahraga pengen larinya kenceng dan ini itu ditembak steroid itu untuk naikin adrenalinnya. Tembak itu. Orang yang ODGJ masuk rumah sakit pasti dikasihnya dopamin, serotonin atau apapun yang ya, kalau cuman yang ringan-ringan biasanya kan melatonin aja buat tidur kan. Tapi yang lain-lainnya dikasih yang lebih keras lagi. Karena tubuh sudah tidak bisa menghasilkan itu. Tubuh tidak bisa menghasilkan itu kenapa? Salah siapa? Salah tubuhnya. Terlalu cemas, terlalu ini, terlalu macam-macam. Ada satu orang guru bilang, yang ditanya muridnya, "Master, I want happiness." First, kata masternya, remove your I. Buang dulu I-nya. I itu kan ego kan. Yang bikin kita nggak hidup dengan tenang itu kan ego sebenarnya. Bikin kita cemas itu apa sih? Apa yang kita mau tidak terjadi. Itu ego. Saya harusnya bisa mengendalikan ini. Saya harusnya bisa dapat ini. Ya, orang yang main saham, main apa itu kan sukanya itu ya, apalagi yang mainnya main trading ponzi dan lain-lain gitu. Wah, itu lebih-lebih lagi. I want happiness. First, remove your I. Second, remove your want. Yang tersisa tinggal happiness. Buang egomu. Buang banyak maumu, kecuali namamu semua di ruangan ini diganti jadi Doraemon. Iya dong, Doraemon itu kan aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali gitu ya. Untung dia punya temen yang namanya Doraemon. Keluar kulkas, keluar apa aja kan. Jadi jangan punya nama yang seperti sekarang kamu punya, ganti jadi Doraemon gitu. Jadi selama kalian bukan Doraemon ya harus belajar agama Buddha dengan baik. Jadi teman-teman sekalian, akar agama Buddha di Indonesia itu datangnya tadi. Kenapa kok orang sampai datang orang India yang asal agama Buddha kita dari India harus belajar ke Indonesia? Apa sih yang dipelajari? Bodhicitta, welas asih, akar dari Bodhisattva Sila. Itu yang kalian baca tadi ya di awal kebaktian. Prasna Paramita Hidayah Sutra. Waktu kita nggak banyak, cuma 30 menit. Saya nggak bisa terlalu masuk lebih jauh lagi. Ada waktu sisa berapa, Romo? Sudah habis? Masih ada waktu? Oke. Ada pertanyaan bolehlah, silakan. Kalau yang tadi nggak sempat. Sambil slide-nya coba ditongolin. Ya, silakan. Romo mau tanya, kalau dalam asalnya agama Buddha itu dari awal 1 abad itu, setelah itu kan ada kepunahannya. Lalu timbul lagi kejayaannya di masa Sriwijaya. Dalam masa kepunahan itu, apakah bodhicitta itu memang punah atau memang tidak insan yang memang untuk meneruskan, atau ada hal-hal kendala lain yang bisa terjadi? Oke, good question. Jadi gini ya, sebentar. Ini udah mulai masuk agak dalam. Anda pasti berpikir
umat Buddha di seluruh dunia hari Minggu seperti kita mendengarkan dharma, mendaraskan sutra, meditasi? No. Kamu ke Thailand, ke Myanmar, ke Sri Lanka, nggak ada itu hari Minggu orang bisa kayak gini. Kalian berbahagialah tinggal di Indonesia, kita itu bisa punya kesempatan seperti ini. Kenapa untuk menjawab pertanyaan Anda harus ke situ? Karena pertama begini ya, agama Buddha bisa fade out dari India. Sekarang sih udah balik ya, nggak sepenuhnya balik tapi sudah mulai banyak penganut Buddha di India juga. Karena agama Buddha terlalu monastik. Seperti yang tadi saya bilang itu, hanya biku-biku yang berlatih dharma, praktek dharma dan seterusnya. Sehingga nggak menyebar. Tidak ada lay people-nya atau umat Buddha biasanya itu yang membabarkan dharma dan menyebarkan dharma. Ya, itu terjadi tidak hanya di India, termasuk di Indonesia. Kita pernah mengalami masa kejayaan sampai ke Majapahit abad ke-15, habis itu bubar. Agama Buddhanya hilang karena masuk agama yang lain. Ya, Anda yang senang dengan sejarah, ya ada namanya Kitab Darmo Gandul dan sebagainya, Sabdo Palon, Eyang Naya Genggong dan sebagainya yang berjanji bahwa nanti 500 tahun setelah itu agama Buddha akan bangkit lagi. Itu terjadinya sekitar kurang lebih awal tahun 1900-an. Itu Waisak pertama kita di Borobudur itu kurang lebih adalah sesuai dengan yang disampaikan di kitab tadi itu ya. Jadi agama Buddha itu masuk ke Indonesia itu sebenarnya menariknya karena pulaunya kita ini itu kalau dari China langsung ke India itu nggak bisa, harus lewat laut. Kejauhan kalau pakai kuda, jadi dia harus lewat laut. Kalau lewat laut maka dia harus mampir ke Indonesia. Jadi kita beruntung sebenarnya apakah bodhicitta itu hilang dan sebagainya, nggak ada. Jadi kalau dikatakan agama Buddha itu berkembang di Indonesianya dengan cara apa? Karena kayak pertukaran pelajar kita sekarang ini loh. Sama dulu itu pertukaran pelajar India dengan Indonesia. Di Nalanda itu ada namanya kampung besar, kampung orang Indonesia yang belajar di India kayak asrama besar namanya Asrama Balaputra Dewa. Itu kampungnya di sana tuh besar sekali. Orang-orang India dan China itu sering mampir ke Swarna Dwipa itu ya untuk belajar Sanskrit dulu sebelum belajar agama Buddha di Indianya. Termasuk setelah mereka pulang dari India, mereka mampir ke Sumatera itu untuk nulis. Jadi I Ching dan Faxian, kalau Anda lihat di kitabnya yang ditulis oleh mereka itu mampir ke Indonesia untuk menerjemahkan kitab-kitab yang mereka pelajari di India. Nah, ada master di India yang hebat-hebat, ya, yang tadi saya sebut Nagarjuna sampai ke Wasubandu, Vimalakirti, Santidewa dan sebagainya. Di Indonesia sebenarnya juga banyak master yang hebat-hebat, ya. Jadi kenapa kok jadi si Atisa di Pangkara itu disuruh belajar ke Indonesia, ke Sumatera? Itu karena guru ini juga bukan belajarnya cuma di Sumatera, dia juga belajar. Dharma Kirti itu juga dikenal di India, belajar di India juga. Jadi ini kayak semacam tuker dosen terbang lah gitu. Ntar kirim ke sini, nanti ada yang ngajar di sini kayak gitu-gitu ya. Jadi kalau Anda tahu kompleksnya. Jadi nggak ada cerita bahwa pernah bodhicitta itu pernah hilang dan enggak kayak gitu. Itu karena apa? Kenapa si Dharma Kirti ini kok yang paling menguasai tentang bodhicitta? Karena dia memang originating dari Indonesia kan, dari Sumatera tadi itu. Dan dia guru yang menguasai itu. Dan sampai Atisa harus ke sini. Atisa sebelum pulang ke India, dia mampir ke Tanah Jawa, Candi Kalasan. Prasasti Kalasan itu menunjukkan bahwa kenapa dia mampir ke Kalasan? Karena itu Candi Tara. Karena dia berterima kasih kepada Tara yang telah menunjukkan ke dia, ini loh gurumu yang harus ngajarin kamu itu di Indonesia. Dan Tara untuk orang Indonesia very popular. Kok Tara populernya di mana, Romo? Lah orang Indonesia dari dulu sampai sekarang itu diajarkan untuk apa? Kita ini bangsa besar, luar biasa. Anda tahu dulu itu ada namanya sedekah bumi. Kalau sedekah bumi yang dibaca itu adalah mantra-mantramnya Dewi Sri. Dewi Sri itu adalah Tara. Apa itu sedekah bumi? Berterima kasih kepada ibu alam ini yang sudah
menumbuhkan padi dan panennya bagus. Bahkan alam ini loh, alam, tanah, ngeluarkan tumbuhan, padi, jagung dan lain-lain, itu harus kita terima kasih sama dia. Orang zaman sekarang mana ada. Kehalusan budi pekerti kita dulu itu menunjukkan bahwa dari dulu itu kita itu orang yang paling punya belas asih. Bahkan ke bumi kita yang menghasilkan makanan buat kita aja itu ada upacaranya. Sedekah bumi namanya. Makanya di Candi Sewu, kalau Anda nanti lihat upacara Waisak di Candi Sewu, itu yang digotong untuk ditaruh di altar itu adalah palawija, kelapa, kacang panjang apa segala macam. Indonesia itu banyak local wisdom yang datang dari Buddhism. Mau membuat Indonesia great again, seperti Amerika Trump ngomong Amerika great again. Indonesia bisa great again itu adalah kalau kita balik lagi ke originatingnya kita, the land of bodhicitta. Orang-orang yang penuh welas asih, yang melahirkan berbagai kreativitas. Gotong royong itu adalah simbolisasi dari sangga. Sangga itu bukan kumpulan biku, tapi komunitas yang saling asuh. Dari dulu kita kenal gotong royong, sekarang hilang. Dari dulu kita kenal yang namanya sedekah bumi lah dan sebagainya yang masih terjadi. Di Bali masih ada, di sini yang sudah nggak ada. Saya waktunya singkat, nggak bisa cerita tentang apa sih local kearifan lokal yang sebenarnya masih banyak di Indonesia ini. Indonesia luar biasa. Kita bisa punya agama Buddha di Indonesia, sebenarnya saling tukar-tukeran. Agama Buddha mempengaruhi Indonesia, budaya Indonesia mempengaruhi agama Buddha di sini. Ya, jadi nanti kalau kita ada waktu lebih jauh lagi, kita bisa bicara lebih panjang soal bagaimana interaksi agama Buddha dengan kebudayaan di sini. Jadi tadi malam saya ditanya sama ada satu temen yang lagi ngobatin orang, terapi gitu. Terus orangnya ternyata ya nggak bisa diobati, terus tiba-tiba dia dibisikin tuh ngucapin satu mantra. Dia ucapkan mantra Buddha itu, terus tiba-tiba orangnya sembuh. Dia tahu ucapan mantranya, dia ketikin, dia kirim ke saya, Romo tolong bantu cari ini mantra apa sih. Ya saya korek segala macam, ya itu mantra Buddha, tapi Buddhanya udah campur dengan Buddha Jawa. Anda kalau ingat sejarahnya Sukong dulu, Sukong itu kalau Anda lihat ke Pacet, saya itu waktu itu masih aktivis ya. Orang mencibir Sukong itu ada di dalam itu ada Eyang Senopati, Siliwangi di Pacet itu ya. Terus Surya Kencana lah, ada Kuankong lah, ada kudanya lah, ada anjing lah di situ dan seterusnya. Orang-orang nggak pernah tahu bahwa sebenarnya ngembangin agama Buddha di Indonesia itu nggak boleh pakai wisdom dari luar negeri. Indonesia is Indonesia. Kenapa agama Buddha bisa besar di Indonesia pada saat itu? Ya karena kita ngeblend dengan budaya lokal. Kamu lihat dong orang-orang di Medan, di Sumatera itu kalau dia punya rumah ibadah atau di rumahnya itu ada datuk di sampingnya itu karena mau menghormati lokal wisdomnya di situ. Nggak boleh kemudian Anda paling hebat ini kemudian ya itulah ya. Jadi Sukong itu karena waktu beliau hidup saya masih sempat ngobrol dengan beliau di Pacet itu ya. Yang diutarakan itu sesuatu yang memang mencerahkan sekali. Budiman itu anjing kenapa ditaruh di situ? Itu dulu kayu bangun wihara, hilang terus, diambil orang, dicuri orang. Ini ada anjing jaga jadi nggak ada yang curi. Ya dia mati, Sukong tanam di situ. Kasih. Even kebajikan seekor anjing aja kita bisa hargai. Even ya itu tadi Dewi Sri, kamu makan beras padi yang ditanam, memang apa keharusan dari bumi itu menghasilkan beras untuk kalian? Enggak kan? Kita hargai. Alam kita hargai, apapun kita hargai. Itulah kehalusan budi pekerti yang harus dipelajari oleh kita yang tinggal di Indonesia dan berkaitan dengan agama Buddha. Ya, oke, saya kira itu ya. Masih ada waktu, boleh satu pertanyaan. Enggak ada waktu, kita bubaran. Oke, satu pertanyaan. Ya. Namo Buddhaya, Romo. Izin bertanya, sesuai dengan topik hari ini kan akar agama Buddha.
Nah, aku penasaran nih, Romo bisa memeluk agama Buddha itu alasannya apa? Maksudnya bisa akhirnya jadi umat Buddha itu akar agama Buddhanya apa yang paling kuat, yang mendasari sehingga bisa memeluk agama Buddha? Terima kasih Romo. Ya, saya sampai umur berapa ya? Sampai saya SMA tamat saya bukan beragama Buddha. Sudah pasti. Habis itu saya waktu masuk ITB saya baru mulai belajar agama Buddha ya. Ketemu sama Bu Parwati. Syok saya kan. Ini kok ada doktor profesor pakai kebaya, pakai sanggul ngajar di kampus, ngajarnya agama Buddha gitu. Jadi itu apa abunya Bu Parwati itu ada di Ekayana yang di mana di Tanjung Duren. Itu ibu angkat saya jadinya ya. Jadi belajar agama Buddha situ. Nah beruntung dengan ketemu dengan Sukong karena saya nggak terlanjur tercemarkan dulu dengan ajaran-ajaran bahwa pasti ini lebih baik, yang ini lebih baik, ini lebih baik. Saya bertemu dengan Sukong itu saya terus terang itu penolong saya untuk tidak belajar agama Buddhanya jadi aneh-aneh gitu ya. Jadi merasa bahwa yang ini lebih bagus daripada ini dari itu. Jadi saya nggak pernah bisa mengatakan bahwa Theravada jelek, Mahayana jelek, Tantrayana jelek atau bagus enggak. Nah itu jauh sebelum AI ditemukan. Ya, kalau sekarang sudah ada AI, mau belajar apa aja, seluruh isi kitab suci kita, baik yang Tipitaka, Mahapitaka, ataupun Kanjur, Lamrim dan lain-lain itu mah tinggal tanya aja keluar. Kan gitu. Kalau dulu kan susah banget. Kamu mau belajar agama Buddha, Theravada, Mahayana, Tantrayana, wah itu mesti ada bukunya, mesti beli bukunya dan seterusnya enggak. Nah, apa juga yang membuat kalau ditanya agama Buddhanya Romo Budiman itu lebih kemana? Saya nggak merasa perlu kesana sini. Saya belajar kisah hidupnya Milarepa, diajarin apa meditasi ala apapun itu oke-oke aja. Saya bisa cerita tentang apa kenapa Milarepa apa namanya Thousand Song of Milarepa itu isinya apa. Wah kalau gitu Romo adalah aliran Tantrayana. Enggak ada urusan sama saya Tantrayana. Saya menghafal namanya Zen Koan itu ya, kisah hidupnya semua sesepuh-sesepuh Zen dengan keajaiban-keajaiban yang ada di dalamnya. Bukan keajaiban miracle gitu, tapi kata-katanya itu loh. Cerita tentang ombak besar, tentang ombak kecil yang saling galau, ombak gua kecil, kamu gede, terus dikasih tahu, kamu mau ombak apapun, sejatinya kamu air gitu. And then itu it makes something gitu ya, insightful banget gitu kan. So kalau gitu Romo Mahayana karena mempraktikkan Zen, enggak lah. Ya saya cerita tentang apa namanya kesunyataan mulia jalan 8 jalan mulia tentang semua ajaran karma dan lain-lain itu very Theravada. Iya, ya enggak apa-apa. Apa yang berbeda? Tidak harus agama Buddha itu dikotak-kotak lagi di dalam Mahayana, Theravada, Tantrayana. Yang saya sesalkan adalah agama Buddha itu disamakan. Kalau kalian belajar agama Buddha sama seperti belajar agama lain. Apa samanya Romo? Sama-sama cuman sekedar textbook. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah kalau belajar agama Buddha cuman sekedar ngerti hukum karma, sekedar ngerti meditasi, sekedar ngerti ini itu sama dengan agama tetangga. Sakit ya, tempelkan tanganmu di telepon, di televisi, nanti saya doakan kelar gitu ya, nggak ada lah. Itu juga yang bikin di Amerika sekarang begitu banyak orang yang tidak percaya dengan hal itu. Karena apa? Itu kan halu banget gitu. Nah agama Buddha itu kan nggak ada yang halu. Justru agama Buddha itu adalah agama praktek. Anda tidak praktek, Anda tidak akan mendapatkan manfaatnya. Apapun itu, lu mau pakai jurusan Mahayana kayak mau pakai jurusan Theravada, mau urusan Tantra kayak praktek. Any kind of praktek. Pilihannya banyak banget. Yang nggak bisa capek meditasi duduk sampai 15 menit, 20 menit nggak usah. Pradaksina juga boleh. Ya, relaksasi sambil tidur juga boleh. Yang penting praktek. Pendarasan Dharma tiap hari Anda baca Keng, baca Nienfo, Niencing atau baca Parita. It's okay. Apapun itu. Ada orang yang berpuasa dengan tidak makan daging, vegetarian. Bagus. Jangan dicemooh, wah makan vegetarian emang kamu bisa jadi Buddha.
Emang nggak bisa, kalau bisa semua yang vegetarian jadi Buddha, yang pertama jadi Buddha adalah sapi dan kambing. Kan gitu. Tapi saya kasih tahu, kalau kalian nggak pernah praktek, artinya kita nggak pernah menginstall rem di dalam diri kita. Paham nggak nih? Kamu bisa masuk jurang terus. Yang bisa bikin kita selamat itu karena ada rem di dalam mobil kita, benar nggak? Bukan karena gasnya loh. Lu gas terus ya masuk jurang lah. Ngandalin logika terus semua. Romo AI itu ngapain ini Nienfo Amitovo. Apa gunanya, dia nggak bisa masuk surga. Dia nggak bisa nggak bisa masuk nibbana. Nggak penting dia masuk surga atau nibbana. Ntar lu bandingin ya, nanti ada satu kejadian misalnya nih, lagi di jalan lu naik bus bareng-bareng sama AI ini gitu ya. Tiba-tiba busnya berhenti mendadak. AI-nya pasti keluar apa? Omitovo. Lu apa? Kebun binatang pasti. Ya, terus gue mau tanya, tiba-tiba kecelakaannya bikin kalian meninggal gitu. Yang satu di Silot bisa ketemu Amitabha gitu ya. Yang lu kemana? Jelas ke kebun binatang. Agama Buddha itu begitu simple gitu loh. Gak usah dibikin repot-repot amat sih gitu. Praktek. Jangan remehkan praktek-praktek kecil. Cuman sekedar ceicap goma vegetarian aja kok susah. Melapalkan dharma kok susah. Nienjing. Ayo praktek aja. Karena agama Buddha sejatinya praktek. Supaya apa? Begitu nanti kita tidak ada di dunia ini, kita punya kesempatan untuk apa? Berjodoh lagi dengan Buddha Dharma di alam kehidupan kita yang lain. Untuk apa? Supaya naik kelas. Tiap masuk ke dunia ini kan supaya naik kelas. Bisa lahir sebagai manusia aja susahnya minta ampun. Apalagi kalau kalian berbuat baik, yang tadi itu ya welas asih berbuat baik. Lahir lagi di alam yang lebih baik, ketemu dengan keluarga yang lebih baik, bisa mempraktekkan Buddha Dharma, lebih baik lagi, naik kelas lagi. Itulah tugas kita. Karena kata Milarepa, memang susah. Di zaman yang akan datang semakin sulit untuk menjadi Buddha dalam satu kehidupan. Maka Anda harus melakukan menjadi Buddha dalam berkali-kali kelahiran kan. Berharap supaya setiap kelahiranmu itu naik kelas. Jangan turun kelas. Jelas ya? Baca buku Dharma banyak, nggak ada prakteknya ya tadi. Contohnya kayak kebun binatang yang saya bilang tadi, karena dia nggak pernah praktek, keluarnya nggak seperti yang kita harapkan jadinya gitu. Padahal kita tahu orang mau mati itu pikiran terakhir itu penting gitu ya. Nah kalau lu nggak pernah praktek, ada teman yang sudah sekarat ngomong, wah ternyata meditasi itu manfaatnya luar biasa. Kita jadi bisa mengendalikan pikiran kita pada saat sakit dan lain-lain itu kita bisa tetap menjaga kesadaran kita. Jadi banyak manfaatnya. Ya, teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, ayo kita praktek bareng-bareng ya. Nah, apalagi Anda sudah masuk ke tadi yang pembacaan Ponjo Polomito Sinci, pelajari dengan baik. Anda bisa tidak terjebak di dalam dualisme benar salah terus-menerus, itu akan membuat Anda super cerdas. Orang cerdas itu kenapa? Karena dia tidak terjebak di dalam true or false. Dia bisa cari banyak jalan lain. Ya, antara 0 dan 1 itu ada 0,1, 0,2 dan seterusnya. Kamu harus punya itu. Itulah yang diajarkan oleh Nagarjuna. Itulah orang yang mengajarkan kalian baca tadi Prajna Paramita Hidaya Sutra tadi. So jangan terjebak di 0 dan 1. Ya, saya kira cukup ya. Oke, kalau gitu saya akhiri. Terima kasih semuanya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Upasaka Pandita Mahawiro Budimanggo atas sharing Dhamma yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sadhu. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma, seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa berdana melalui scan QR Code atau di kantong dana yang telah disediakan.
atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha Dharma dan Sangha. Selanjutnya, kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh Brenda dari tim kesenian. Kepada saudari Brenda, kami persilakan. Oke, nama saya Adi Budaya, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Brenda. Dan hari ini saya akan membawakan lagu yang berjudul Lentera Dunia. Terima kasih kepada saudari Brenda. Selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit pengumuman yang akan disampaikan oleh pemimpin kebaktian. Baiklah, sebelum kita tutup puja bakti hari ini,
Ada sedikit pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mari hadiri kebaktian malam Uposatha Capgo pada hari Kamis 7 Agustus pukul 19.00 dengan pendarasan Sutra Usi Sanfo di Bhaktisala Utama Wihara Ekayana Serpong. Kedua, kami mengajak sahabat sekalian untuk kembali berlatih hidup sadar penuh secara tatap muka di Day of Mindfulness yang akan dibimbing oleh Yang Mulia Biksu Badra Prana pada hari Sabtu 9 Agustus 2025 pukul 8.30 pagi sampai 4 sore di ruang Bodhgaya lantai 5. Upacara pelimpahan pahala sebagai wujud bakti kepada leluhur di Wihara Ekayana Arama Tanjung Duren, Jakarta pada tanggal 23 Agustus sampai 6 September 2025. Pendaftaran pelimpahan jasa untuk Ulambana dapat melalui WhatsApp Wihara Ekayana Arama di nomor 0813 17 17 11 16. Yang terakhir, Wihara Ekayana Serpong memberikan kesempatan emas untuk menanam kebajikan dengan turut berpartisipasi dalam pelita LED Rupang Buddha yang berada di ruang Bhaktisala Utama. Bagi sahabat yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut bisa menghubungi Front Desk Wihara Ekayana Serpong lantai dasar. Selanjutnya kita bacakan 3 perlindungan. Aku berlindung kepada Buddha yang menunjukkan kepadaku jalan dalam kehidupan ini. Aku berlindung kepada Dharma, jalan pengertian dan cinta kasih. Aku berlindung kepada Sangha, komunitas yang hidup dalam keharmonisan dan kesadaran penuh, berada dalam perlindungan Buddha. Aku dengan jelas melihat kejernihan dan keindahan di dunia, berada dalam perlindungan Dhamma. Aku belajar untuk membuka banyak pintu transformasi, berada dalam perlindungan Sangha, cahaya tuntunan yang mendukungku, menjaga latihanku bebas dari gangguan, berlindung kepada Buddha dalam diriku. Aku beraspirasi membantu semua orang menyadari hakikat pencerahan sejati dirinya sendiri untuk merealisasi bodhicitta, berlindung kepada Dharma dalam
semua orang, menguasai cara latihan dengan baik, dan melangkah bersama di jalan pembebasan, berlindung kepada Sangga dalam diriku. Aku beraspirasi menolong semua orang, membangun 4 komunitas untuk merangkul semua orang dan mendukung transformasinya. Marilah kita melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita peroleh pada hari ini dengan menyanyikan gata pelimpahan jasa. Para umat dipersilakan untuk berdiri dan bersikap anjali. Berbagi jasa kebajikan. Jasa dan kebajikan memperindah tanah suci, para Buddha membalas 4 budi besar dan menolong mereka di 3 alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan Dharma ini semua bertekad membangkitkan keabadian sampai di akhir kehidupan ini, bersama-sama lahir di alam bahagia. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.